Terima kasih ya Bu Sri atas waktunya. Di sini saya dan Ibu Eni akan mewawancarai Ibu Sri terkait tentang pengambilan keputusan dilema etika di SN Kristen. Nah, di sini yang mau saya tanyakan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Sri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijukan moral? Pertama masuk ke sekolah ini, saya mulai mempelajari karakteristik dari lingkungan sekolah, kemudian dari luar sekolah, terutama di luar sekolah, kemudian guru-guru, kemudian pengurus komite, dan aparat desa. Karena menurut saya latar belakang mereka akan sangat mempengaruhi, walaupun itu tidak menjadi penentu, tetapi itu bisa dijadikan pertimbangan. Misalnya suku, mayoritas sukunya apa, kemudian pekerjaan mereka apa, standarnya nanti kan mereka itu bisa dikategorikan berpenghasilan rendah, menengah, atau di atas rata-rata. Menurut saya nanti di masa yang akan datang latar belakang ini akan mempengaruhi, walaupun tidak sebagai penentu. Kenapa? Karena putra-putri mereka menimba ilmu kita kemarin ini tentu saja akan menghadapi banyak peristiwa, baik peristiwa yang memang sudah kita rancang, tapi ada juga peristiwa-peristiwa dalam tanda kutip ya, insiden-insiden, kejadian yang tidak mempengaruhi sistem ini. Tapi ada juga insiden yang sedikit banyak akan mempengaruhi. Contoh, misalnya kematian, kecelakaan tidak disengaja, ya, ada tamu-tamu di luar institusi pendidikan, itu nanti akan sangat mempengaruhi. Apabila itu menyangkut keselamatan, maka prioritas utama adalah keselamatan siswa. Jadi pertolongan pertama sambil berjalan, sambil dilakukan prosedur menyampaikan informasi kepada orang tua, kemudian menceritakan kronologis kejadian, sehingga informasi yang didapat oleh orang tua betul-betul informasi yang sesuai fakta, tidak hanya katanya. Kemudian penanganan kasus juga nanti apakah biaya itu dibebankan kepada orang tua atau dipanggil oleh sekolah, itu sudah dalam konteks itu. Karena saya masuk ke Tanjung, saya sudah mengumpulkan semua komponen dari mulai guru, aparat desa, orang tua murid, pengurus komite. Kami membuat kesepakatan bagaimana nanti seandainya dalam perjalanan putra-putri mereka menempuh pendidikan di sini terjadi hal-hal yang tidak atau di luar perencanaan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini kejadian-kejadian yang pernah terjadi di tempat kami sejauh ini masih bisa kami atasi tanpa menimbulkan gejolak. Jadi utamakan keselamatan dulu secara fisik, kemudian komunikasi. Kemudian nanti pengambilan keputusan tentu saja berdasarkan musyawarah. Musyawarah yang pertama adalah dengan guru kelasnya, kemudian dengan seluruh guru, bagaimana kita mengkomunikasikannya. Alhamdulillah sampai hari ini kejadian-kejadian itu masih bisa kita atasi tanpa menimbulkan konflik yang menurut saya yang akan mengganggu ketertiban atau kegiatan belajar-belajar. Itu barangkali ya, jadi latar ini karena banyak faktor ya. Latar belakang pendidikan juga bisa sangat berpengaruh. Paham dan tidak paham, orang tidak mengerti itu banyak bisa mempengaruhi. Kita menilai ini penting, tapi menurut mereka tidak. Menurut kita ini bahaya, menurut mereka biasa saja. Menurut kita ini ringan, tapi bagi mereka itu berat. Itu artinya harus ketemu jalan tengah, jangan sampai anak dikorbankan.
karena bagaimanapun mereka adalah subjek, bagaimanapun mereka adalah pelaku utama di dalam proses pendidikan ini, sehingga guru harus mempertimbangkan. Jadi segala sesuatu diputuskan atas pertimbangan keselamatan dan kondusivitas dari lingkungan pendidikan. Karena itu bisa. Ini selanjutnya selama ini ya Bu ya, bagaimana ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama misalkan ada kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Ini dalam konteks itu kita tidak lagi mempertimbangkan benar salah karena dua-duanya benar. Tetapi yang akan kita prioritaskan adalah konteksnya itu dalam hal apa. Kemudian nanti efeknya dalam jangka pendek atau panjang. Kita utamakan yang jangka pendek dulu. Jadi langsung terasa sambil kita menjelaskan efeknya ke belakang itu bagaimana. Sehingga nanti baik jangka pendek maupun jangka panjang bisa kita jangkau dua-duanya. Jadi prioritasnya itu ada efeknya nggak di jangka pendek itu. Misalnya mengucapkan kata-kata yang menurut kita kurang pantas diucapkan oleh anak-anak kita, maka jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, saat itu begitu mereka mengucapkan langsung ditegur. Kan ada beberapa di antara kita siswa-siswa itu karena refleks mengucapkan kata-kata yang menurut kita kurang pantas diucapkan, kita tidak nunggu nanti dia masuk kelas, tidak. Pokoknya pada saat dia mengucapkan saat itu juga kita tegur bahwa itu tidak bagus. Nah nanti di kelas nanti kita informasikan, kita kan bisa nih anak ini kelas berapa, nanti kasih tahu guru kelasnya, Bu, anak ibu tadi mengucapkan kata-kata yang kurang pantas, tolong dibahas di kelas. Sehingga nanti di kelas oleh guru kelasnya dibahas lebih mendalam, sehingga nanti kebiasaan itu tidak terbawa sampai mereka dewasa. Secara spontan harus kita tegur. Pada saat dia mengucapkan, langsung kita tegur. Nanti di kelas kita minta tolong guru kelasnya untuk membahas. Kemudian nanti di upacara juga kita bahas, sehingga anak punya kesimpulan bahwa itu tidak boleh diucapkan kapanpun dan dimanapun. Dan itu harus konsisten kita lakukan. Begitu kita mendengar refleks itu juga harus menegur. Itu salah satu contoh. Sehingga prioritasnya dulu, efeknya dulu dalam jangka. Itu yang jangka pendek dulu. Sambil mengarah kita meraih yang jangka panjang, dan itu harus dilakukan konsisten. Jangan sekali waktu kita ditegur, di waktu yang lain kita nggak tegur. Jangan, pokoknya konsisten. Siapa saja, kapan saja, pada saat dia mengucapkan dan kita dengar, kita harus kompak. Dan itu harus kita tekankan kepada semua pihak. Semua pihak. Artinya baik guru-gurunya sudah tentu dan kawan-kawannya. Sehingga nanti kawannya pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, kawannya akan merespon. Bu, si A mengucapkan kata ini. Dari iklim itu nanti terbentuk, siapapun nanti tidak ditegur oleh gurunya, bisa ditegur oleh kawannya. Sehingga sifat kehati-hatian, memilih kata-kata yang baik pada saat bermain maupun beraktivitas tetap terjaga. Itu salah satu contoh. Itu ucapan saja, apalagi perbuatan. Misalnya terbiasa memukul, terutama bagian dari bahu ke atas. Itu harus refleks itu langsung. Karena itu efeknya bukan hanya menyangkut kesehatan fisik. Jadi begitu dilakukan langsung kita tegur, bahas lebih mendalam apa bahayanya. Kemudian menurut agama bagaimana, menurut etika bagaimana. Sehingga kebiasaan itu nanti sedikit demi sedikit akan berkurang dan nanti tidak terbawa sampai mereka dewasa. Itu kalau konteks benar-benar, jadi ada prioritas. Jadi tidak lagi bicara yang ini betul, yang ini salah, tidak. Dua-duanya benar, tapi kita raih yang efeknya paling terasa dulu. Efeknya paling terasa, nanti sambil pelan-pelan kita meraih efek yang jangka panjang. Itu benar. Ini. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu Cili lakukan untuk ketika ada dilema etika seperti itu, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau itu berupa perbuatan yang bisa merugikan orang banyak, biasanya kita tanya. Mobil, kita dari nasihat, kenapa ini tidak boleh dilakukan, apa bahayanya, apa efeknya buat kamu.
untuk hal pertemanan misalnya, kalau kamu berbuat seperti ini nanti kawanmu tidak suka, kamu dia menjauhi kawan dan sebagainya. Begitu juga dari efek kesehatan, kalau dia suka memukul, suka menendang misalnya kan, nah itu nanti efeknya untuk dia sendiri, untuk pertemanan dia, kemudian untuk masa depan, pembiasaan dan ya. Dan biasanya kami panggil dulu, bicara dulu, nasihati sampai dia paham. Kemudian nanti buat perjanjian kalau tindakannya, pelanggarannya itu tidak terlalu berat, biasanya cukup dinasihati untuk tidak mengulangi. Tapi kalau pelanggarannya sudah menurut kita sudah agak berat, kita buat perjanjian. Nah, perjanjian itu nanti disimpan oleh pihak sekolah, ya anak sendiri. Tapi nanti kalau diulang, kita coba libatkan orang tua. Itu kalau sudah pelanggarannya sudah mengulang sifat. Kalau sudah mengulang, libatkan orang tua. Kalau masih diulang lagi, panggil orang tuanya, karena mereka sudah, artinya kerjasama dengan orang tua harus mulai kita lakukan kalau kesalahan pelanggaran itu secara berulang dilakukan. Tapi kalau misalnya dengan dinasehati saja sudah bisa menyelesaikan masalah, itu saya rasa sudah cukup. Nah itu saja barangkali. Ya, jadi ya yang pertama tadi yang kita harus memanggil anaknya langsung, lalu kita menasehati. Ya. Kemudian kalau setelah itu kita sudah membuat perjanjian masih juga, kita perlu misalkan kayak kata orang tua, Jangan menasehati di depan kawan-kawannya. Jangan, apalagi sampai memarahi di depan kawan-kawan. Panggil, bicara, sehingga dia tidak malu. Jadi panggil saja, kenapa dia dipanggil, kemudian kita nasihati. Jangan diproses di depan kawan-kawannya, apalagi ada di kelasnya, apalagi ada di kelasnya, dia kelas tinggi. Jadi panggil saja, jangan dibahas di depan kelas, jangan dibahas di depan kelas, cukup dipanggil, hanya bicara antar guru kelasnya dan dia, guru yang lain bersikaplah seolah-olah tidak tahu, sehingga mental anak itu tidak terganggu. Dia masih punya rasa percaya diri, dia masih bisa memperbaiki. Kalau dia kita jatuhkan mentalnya, banyak kasus itu bukannya mulut mereka malah memberontak biasanya. lalu hal apa saja yang Ibu anggap sudah efektif ya dalam mengambil keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika seperti ini. Komunikasi yang jelas, ya. Jadi komunikasi itu harus terus secara konsisten kita lakukan, terutama dengan guru. Jadi penanaman nilai-nilai itu tidak hanya pada saat membahas materi versi pertandingan itu, tidak. Jadi apapun materinya kita singgungkan, kita hubungkan. Jadi itu harus secara konsisten, bahwa benar salah itu bukan benar-benar itu tetap. Jadi ada kalanya kita berhadapan dengan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka lakukanlah yang boleh. Kalau ini boleh, maka utamakan yang lebih penting, prioritas. Perasaan solidaritas antar kawan itu perlu kita tekankan, tetapi untuk hal-hal yang baik-baik saja. Misalnya melindungi kawan, tapi kawan itu berbuat salah, tentu itu tidak baik. Melindungi kawan itu manakala kawan memang tidak berbuat salah, dilindungi, dibantu, itu bagus. Tapi kalau melindungi kawan padahal kawan berbuat salah, nah itu yang harus dari kecil kita. Jangan merubah yang salah dibuat benar, itu yang tidak boleh. Jadi tetap dari kecil yang namanya salah tetap salah. Tidak ada yang salah itu menjadi benar. Tapi kan Bu, kata tapi itu banyak digunakan orang untuk membuat yang benar menjadi, yang salah menjadi nampak benar dengan pemakluman. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau salah tetap salah, tetapi dalam konteks kita menjelaskan. Jadi tidak boleh menjelaskan bahwa ini salah, tapi tidak ada tapi. Tetap salah, yang salah tetap salah. Nah, untuk menyikapinya kita pelan-pelan, karena anak-anak itu butuh proses. Kadang-kadang butuh waktu mereka untuk bisa mengatakan bahwa kadang-kadang untuk mengadukan kawannya, ada yang spontan, tapi ada yang takut kasih solusi. Misalnya boleh melaporkan, kalau takut boleh secara pribadi. Jadi misalnya dia mau melaporkan, kita tanya nih di kelas, siapa yang hari ini tidak piket misalnya.
Dia takut untuk mengeluhkan. Padahal dia tahu siapa saja. Kalau dia takut diintimidasi kawan, boleh secara tertulis atau secara partisipasi. Tapi jangan tahu kalau dia yang melaporkan, sehingga gurunya nanti bisa mengambil keputusan. Karena sejatinya yang salah itu tetap salah, tidak bisa kemudian jadi benar karena situasi. Karena itu harus dari kecil itu. Karena kita sudah dewasa, kadang-kadang dalam konteks tertentu yang salah itu cari cara supaya nampak benar, ya kan? Jadi cari cara supaya jangan sampai gini. Bahkan saya tidak sependapat dengan ini. Boleh bohong, tapi dalam konteks yang namanya bohong tetap salah. Yang namanya bohong tetap salah. Boleh bohong demi kebaikan, nggak ada kebaikan yang dilahirkan dari kebohongan. Nah itu maksud saya ya. Jadi maksud saya yang benar tetap benar, yang salah tetap salah itu. Tidak ada kalimat yang boleh bohong demi kebaikan, itu nggak ada. Yang namanya kebaikan pasti lahir dari kejujuran. Jadi tidak ada kebaikan yang lahir dari kebohongan. Itu maksud saya. Itu maksud saya yang salah tetap salah. Nah, dan harus diperjuangkan. Kemudian hal-hal apa saja yang jadi tantangan Ibu Sri dalam pengambilan keputusan di 5 etika, Bu? Biasanya kalau dengan siswa, alhamdulillah kita ya, anak-anak kita sekarang sudah cukup mengerti kalau kita bereaksi atas setiap tindakan mereka yang melanggar aturan. Tetapi kadang-kadang ada satu dua peristiwa yang kita dibenturkan dengan masyarakat. Kenapa? Karena ketidakpahaman mereka atas aturan yang berlaku. Contoh, misalnya kalau kita memberi sanksi beberapa waktu yang lalu yang dialami ini ya, sanksi berapa mainan yang dimainkan di jam belajar. Banyak orang tuanya tidak terima. Nah ini kenapa? Karena ketidakpahaman mereka dengan aturan yang sudah kita lakukan. Betapa pentingnya kita konsisten. Betapa pentingnya konsisten. Karena peraturan yang dijalankan tidak konsisten, itulah hukum menjadi lemah. Tetapi kalau walaupun cuma sekedar hal-hal yang sepele, asal itu konsisten dilakukan, lama-lama akan memberikan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat bahwa kalau sudah aturan ya aturan, nggak bisa dilarang apapun kondisinya. Nah, itu kadang-kadang kita berhubungan dengan masyarakat yang belum memahami aturan yang berlaku dan bagaimana pentingnya aturan itu dilakukan secara konsisten. Kadang-kadang mereka minta dispensasi, karena saya kan begini, minta pemakluman. Itu yang sebetulnya masih PR buat kami. Di satu sisi sebetulnya kami kasihan dengan kondisi mereka yang mungkin memang membutuhkan dispensasi. Tapi kita juga butuh kepastian hukum istilahnya. Hukum itu kan tidak memilih kepada siapa saja. Kak, bentuk dispensasinya biasanya kalau saya tidak diketahui halayak banyak. Misalnya begini nih, kita punya kebijakan, semua harus bayar. Sementara ada orang yang minta, Bu saya begini begitu. Oke, tapi dia bayar dulu. Dia bayar dulu, upayakan bayar dulu. Nanti kalau sudah selesai tanggung jawab mereka, kita panggil. Kita jelaskan betapa pentingnya ini. Perkara nanti mau didispensasikan, itu tidak diketahui halayak untuk menjaga konsisten tadi. Dispensasi yang tidak terbuka ini untuk menjaga tadi hukum yang harus dijalankan secara konsisten dan kepada semua itu. Masalah itu nanti dispensasi itu di luar kebijakan sekolah, itu biasanya kebijakan kita secara pribadi. Kita tetap bayar ke sekolah, tapi kita bantu secara pribadi kalau memang itu betul-betul kita perlukan. Contohnya ya Mbak nih, di tempat kita bayar kepentingan seragam kemarin, semua bayar tanpa kecuali. Sehingga di masyarakat yang tahu itu tanpa kecuali. Ada orang-orang yang perlu kita bantu itu nanti kita panggil orang tuanya, nggak perlu tahu anaknya, nanti anaknya malu, cukup panggil orang tuanya, kasih penjelasan bahwa nanti kita kembalikan sebagian atau kita kembalikan uangnya, tapi ibu tolong jaga jangan sampai ini anak ibu tahu ya, karena nanti dia akan malu, kemudian ibu juga nggak perlu bicara sama siapa-siapa. Uang ini bukan uang sekolah, tapi uang kita. Kalau kita menilai itu perlu dibantu. Jadi jangan sampai nanti gara-gara ini timbul kegaduhan nih, si Beko ini begini. Nah, itu yang saya jalankan selama ini Mbak Ida. Jadi kalaupun kita harus membantu, itu tidak kemudian menjadi konsumsi publik, gitu. Sehingga nanti pihak yang dibantu merasa tersulitkan. Ada orang yang senang loh, kita nggak bisa bantu tapi dibantu orang. Kita ikut senang, tapi ada yang melihat orang dibantu itu kita merendahkan, ada yang jadi untuk menjaga
martabat dia di hadapan kawan-kawannya, di hadapan tetangga, kita lakukan secara tertutup. Itu yang saya lakukan selama ini, Mbak Indah. Jadi orang menyangka ya dia tetap sesuai sama dengan kawan-kawannya, hanya kita dan dia yang tahu. Sehingga itu rahasia itu jadi rahasia kita. Kalau dua ya mungkin ada satu dua yang tahu, yang kira-kira bisa kita pegang, bisa kita percaya. Tapi kalau kira-kira nggak bisa kita percaya untuk menyimpan hal-hal seperti ya, mending tidak tahu aja. Itu akan lebih aman. Itu kira-kira yang saya lakukan selama ini seperti itu. Ya. Ada lagi, Pak, misalkan jadwal tertentu tuh. Kalau misalkan dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika ini, apakah ada jadwal-jadwal tertentu, apa tata kala, misalkan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal sendiri untuk menyelesaikannya? Kita lihat kasusnya. Kalau kasusnya bukan kasus yang sifatnya fundamental, itu bisa kita peringatan atau apa itu dilakukan. Tapi kalau kasusnya memang membutuhkan kita penanganan langsung, ya kita tangani. Apalagi sudah menyangkut keselamatan, itu kita nggak bisa berpikir lagi waktu. Pada saat kejadian harus kita lakukan tindakan, ambil keputusan segera. Tapi kalau misalnya tidak menyangkut keselamatan, kita proses itu tadi kan. Tapi kalau misalnya yang berbentuk keselamatan, kecelakaan atau berantem, itu kan udah harus ditindak segera. Tapi kalau cuma sekedar ucapan atau karena dia tidak hadir, gini, tidak hadir karena malas dengan tidak hadir karena membantu orang tua, itu kan beda. Kalau tidak hadir karena malas, itu kan mau nggak mau tindakan itu tidak bisa kita benarkan. Tapi kalau tidak hadir di sekolah karena membantu orang tua, itu kan dilema. Di satu sisi dia anak yang berbakti, apa yang dia lakukan baik, tetapi dalam konteks aturan sekolah itu perlu kita luruskan. Membantu orang tua itu kapan waktunya, nggak bisa kita larang. Ini waktunya sekolah ya sekolah, nah nanti bantu orang tuanya di luar jam setelah mengerjakan. Tetap kita nggak bisa melarang anak membantu orang tuanya. Tapi kita harus kita arahkan bahwa kewajiban dia itu ada yang lebih penting dibanding walaupun membantu orang tua itu sangat penting gitu. Jadi lihat konteksnya, bisa kita selesaikan secara perlahan, bisa. Tapi dalam konteks keselamatan itu harus segera pada saat itu di tempat kejadian, jangan sampai nanti lihat peristiwanya dulu. Keselamatan segera. Tapi kalau menyangkut kebiasaan harus pelan, karena ada kalanya keputusan ini juga berimbas kepada orang tua yang membantu. Kalau kita larang membantu orang tua, marah orang tua. Sementara kita pengennya anak itu fokus belajar. Kita harus pelan-pelan kan? Beri pemahaman sehingga anak, orang tua, kita sebagai guru bisa terbiasa. Kemudian ada tidak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya terutama yang berhubungan dengan moral, agama, ya, itu sangat membantu. Pak agama, kemudian alhamdulillah selama ini kita intensif dikunjungi Pak Babinsa ya, Bu Eni, sehingga aturan-aturan di luar agama kita juga banyak dibantu beliau. Itu faktor-faktor yang menurut saya mempermudah saya. Tidak harus dari saya dibantu oleh agama, yang untuk masyarakat. Mereka dengan datang ke sini, ikut ngobrol dengan anak-anak, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang tidak, itu sangat membantu. Itu yang saya rasakan. Kemudian orang tua, ada beberapa orang tua yang memang care terhadap kita. Contohnya ada kebutuhan sekolah, kita longgarkan sebelum orang lain, coba kita tawarkan dulu untuk orang tua, ternyata ada 1-2 di antara mereka yang bisa bantu kita. Nah, itu faktor-faktor yang mempermudah kami dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan juga menyelesaikan permasalahan sekolah. Dari semua hal yang tadi sudah yang disampaikan, pembelajaran apa yang bisa ibu petik dari pengalaman ibu dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Kalau saya, kuncinya adalah komunikasi dengan semua pihak.
Jadi komunikasi dengan semua pihak, dengan guru-guru, pertama kita, dengan siswa, orang tua, aparat, ya, kemudian komite, atau lingkungan di sekitar kita, yang paling dekat. Contohnya dengan tetangga kita ini, dia anaknya sudah tidak bersekolah di sekolah dasar, gitu. Tapi tetap kita libatkan manakala kita membutuhkan sebanyak mungkin pemikiran, sehingga masalah itu bisa kita selesaikan dengan sedikit mungkin konsekuensinya. Jadi kalau menurut saya kuncinya komunikasi terbuka. Jangan sampai ada aturan-aturan yang tidak dijalankan secara konsisten. Jadi kita komunikasi kuncinya menurut saya. Komunikasi dengan berbagai pihak. Boleh tanyakan sama Bu Eni, saya tidak ada wewenang keputusan yang saya ambil sendiri. Pasti ada 1-2 guru yang saya ajak diskusi. Paling tidak menurut saya dia bisa nih. Gak harus sama semua orang, karena tidak semua orang punya kapasitas itu. Paling tidak ada 1-2 orang, karena menurut saya begini, pemikiran satu kepala dengan lebih ya, itu beda. Kadang-kadang kita tidak terpikirkan nih yang ini, tapi terpikirkan oleh kawan, terpikirkan oleh yang memang ahli di bidang itu, sehingga kita punya banyak masukan, pertimbangan, sehingga nanti resikonya juga akan semakin kecil. Kemudian kalau kita berdiskusi dengan kawan itu, kita sudah berpikir resikonya. Kalau kita begini resikonya ini nih, kalau ini resikonya ini, sehingga kita sudah bisa baca nih kalau kita ambil keputusan yang ini, kita akan menghadapi ini. Nanti apa yang akan kita lakukan? Kalau kita ambil keputusan ini, berarti nanti resikonya kemungkinan ini. Gimana kita menghadapi? Sehingga itu bisa kita minimalisir. Itu kalau saya kuncinya komunikasi dengan siapapun, dalam kondisi apapun. Jadi kalau di sini adalah setiap keputusan itu kami bicarakan, walaupun tidak dengan semua orang, tapi paling tidak ada 2-3 guru yang saya libatkan. Setidaknya menurut saya gitu, walaupun dia tidak bisa, saya kayaknya bingung kan masalahnya, tapi setidaknya dia jadi saksi bahwa keputusan ini diambil tidak secara teliti. Itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang saya butuh orang lain nih, karena mungkin guru-guru dari sekian guru ini nggak ada yang punya pengalaman itu. Kayaknya tanya siapa yang menurut kita dia paham tentang itu. Karena kompleks kan di sekolah itu. Kadang-kadang membawa masalah yang di rumah kan, KBM aja kan. Itu barangkali selama ini di sekolah kami prosesnya seperti itu beda. Mungkin ada kekurangan, tapi ya sejauh ini dengan cara seperti itu kami alhamdulillah beberapa masalah bisa kami selesaikan tanpa harus menimbulkan konflik. Memang saya jaga betul Benda, jangan sampai kita diceritakan orang itu diceritakan yang buruk ya. Silahkan orang lain mau menceritakan apa, tapi ceritakan yang baiknya supaya kita mengurangi apa ya, dosa lah. Walaupun dosa itu kita buat tiap hari, tapi jangan dengan sengaja. Itu barangkali. Mungkin itu ya Bu Sri, terima kasih atas praktik pengambilan keputusan dilema etika yang sudah diambil. Kami dari Jalan Guru Penggerak ini mungkin nanti dapat meng-ATM atau mungkin dapat improvisasi dari pengalaman yang Ibu Sri lakukan. Terima Ada kasih. tambahan dari Bu Eni? Ya, di sini dari wawancara kita tadi saya mendapatkan sebuah itu tadi ya. Ternyata komunikasi itu sangat penting dalam setiap apapun yang kita lakukan, baik itu dalam diskusi bahkan sampai tahapan pengambilan keputusan. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah saya bisa membantu untuk kedepannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan pemerintah ini bisa didapatkan. Sukses ke depannya, lancar, dan memberi, yang paling penting adalah memberi efek yang paling nyata baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Semangat terus. Tapi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Eni Maria ya Pak ya, beserta rekan saya Eyang Susilowati akan mewawancarai Bapak
tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah. Langsung saja ya Pak. Iya, silakan. Pertanyaan pertama dari saya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Biasanya kalau misalkan kita menemukan sebuah kasus, yang pertama kita identifikasi dulu siapa aja yang terlibat dalam sebuah kasus tersebut, kemudian apakah itu berhubungan dengan tindakan hukum atau hanya sekedar etikanya saja yang memahami saja. Jadi kita identifikasi dulu siapa pelakunya. Kemudian kita mungkin nanti akan benahi lagi. Step berikutnya adalah kita benahi apakah ini jangka berhubungan dengan kaitannya dengan jangka sekarang aja atau mungkin nanti berlarut-larut sampai jangka panjang. Jadi identifikasi dulu masalahnya apa, siapa yang terlibat, itu yang pertama yang diawali. Jadi pokoknya kita harus identifikasi Iya. dulu ya. Yang kasus-kasusnya aja ya. Masalahnya identifikasi, kemudian siapa saja yang terlibat, lalu kita bisa Menentukan. menentukan. Baik. Selanjutnya, Kemudian Pak, bagaimana cara Pak Joni menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada sebuah kepentingan Pak, di mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Oh ya, kalau misalkan kita ketemu suatu kasus yang memang nilai kebenaran atau mungkin kita ada dua hal yang penting, yang pertama kita uji dulu kok ini kasusnya, kita uji dulu mulai dari legalnya ya, apakah itu berkaitan dengan hukum. Ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa misalkan kalau itu berhubungan dengan hukum berarti kita harus tegas untuk mengambil keputusannya seperti apa, karena kita nggak bisa dengan rasa peduli kita terhadap, tapi kita harus mentaati peraturan. Kemudian yang kedua, kita apakah kalau misalkan itu tidak berkaitan dengan hukum, maka kita ambil sebagai apakah itu berkaitan dengan moral atau empati kita ya terhadap si pelaku ya, atau yang melakukan kasus tersebut. Jadi kita lihat dulu apakah itu hanya sekedar toleransi kita kepadanya. Jadi kita uji dulu kasusnya itu berkaitan dengan hukum atau tidak. Jadi itu pertama yang akan saya lakukan. kemudian setelah tadi langkah-langkahnya atau prosedur yang bagaimana yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya ya. Ya. Pertama, kalau masalah prosedur berarti kita melakukan step tahap-tahapan ya. Tahap-tahapan kita yang pertama nilai-nilai dari kasus tersebut, apakah ini termasuk bujukan moral atau dilema etika dan seperti apa ya, yang pertama kita lakukan. Kemudian kita komunikasikan dengan guru yang pastinya, komunikasi dengan rekan sejawat yang pastinya, karena kita pengambilan keputusan apalagi di sekolah yang notabene seperti yang saya pimpin ini, rekan sejawat saya itu lebih senior dibandingkan saya. Jadi bagaimanapun juga keputusan itu harus diambil bersama. Yang kedua, kemudian setelah kita melakukan identifikasi kasus-kasus tersebut ya, kita tadi seperti kita uji apakah ini kalau misalkan kasus tersebut kita publikasikan, bagaimana perasaan kita, apakah itu harus diketahui oleh halayak umum, atau mungkin kita lihat pelakunya ini seperti apa, kasusnya seperti apa ya. Jadi kita lihat dia layak tidak untuk kita beri rasa empati kita ya. Misalkan kita memberikan rasa empati ya kepada si kasus tersebut. Kalau misalkan itu tidak berkaitan dengan hukum, kalau saya pribadi masih bisa ditolerir ya untuk satu kasus tersebut. Tapi kalau itu udah berkaitan dengan peraturan atau hukum, itu tidak bisa sama sekali. Kita harus tetapkan peraturannya seperti apa. Gitu. Jadi benar yang benar, Iya, yang salah. iya. Jadi di sini yang pertama juga ya komunikasi yang paling penting ya Pak ya. Dengan rekan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini
Pak Joni anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal yang efektif ya. Yang pertama kita jalur komunikasi tadi ya. Jalur komunikasi itu penting untuk memberi sumbangsi pendapat dari rekan-rekan sejawat. Karena kalau kita benar belum tentu bagi yang lain. Jadi mayoritas kita untuk menentukan keputusan kita harus komunikasi yang pertama. Kedua kita untuk mencapai satu keputusan yang bijaksana itu butuh waktu, jadi butuh proses. Jadi kita harus telah terlebih dahulu kasusnya seperti apa, kemudian siapa yang terlibat, kemudian apakah ini suatu kasus yang memang sangat krusial ya, krusial dalam arti kalau misalkan kasus ini tidak kita selesaikan sekarang itu akan berdampak seperti apa. Jadi kita pelajari dulu kasusnya, kemudian setelah kita pelajari baru kita tentukan keputusannya dengan memperhatikan tadi pengujian tadi apakah dia legal atau tidak, ataukah kalau dia berkaitan dengan moral kita, empati kita hanya tapi ya kita masih bisa tolerir. Lalu yang menjadi tantangannya ini Pak selama Bapak mengambil keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu yang seperti apa? Iya, sebenarnya hampir setiap hari sih untuk kasus-kasus itu sering terjadi ya dilema etika. Yang pertama contoh aja kita ambil seorang guru yang datang terlambat. Ya, yang pertama kalau kita sebagai pimpinan yang pastinya saya akan memanggil alasan beliau seperti apa. Jadi nanti kita akan telah alasannya seperti apa. Kemudian kita mengambil keputusannya dari apa yang disampaikannya. Seperti pada kejadian di sekolah saya ini sering rekan-rekan sejawat yang lambat hadir biasanya karena ada masih dia merawat cucunya sedangkan orang tuanya. Jadi orang tua tersebut bekerja di Pulau Jawa. Jadi dia ada cucu yang masih kecil. Jadi alhasil masih mengurusi itu. Jadi akhirnya ketika kita mengambil keputusan kita harus seperti ini apa tapi dengan konteks untuk kegiatan untuk hari-hari tertentu seperti buru tiket dia hari Senin, hari Rabu tiket. Pada hari tersebut dia tidak saya tolerir untuk terlambat. Jadi kalau pada hari-hari yang memang dia bukan buru tiket masih bisa dimaafkan untuk keterlambatan beliau ya. Jadi kita perhatikan dulu apakah dia bisa berubah atau tidak. Jadi kalau misalkan dia berubah ya alhamdulillah kita nggak perlu pengambilan keputusan langsung kita kasih skor atau mungkin disampaikan di depan umum, dipublikasikan ya kasus-kasusnya tersebut dibahas di rapat. Nggak perlu, kita hanya face to face kita beri masukan bagaimana kalau misalkan di hari yang tiket datang di awal gitu aja. Jadi kita lihat alasan beliau seperti apa. Kemudian Pak Joni ada nggak jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema? Atau misalnya ketika ada kasus langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya itu seperti apa yang dijalankan oleh Pak Joni? Biasanya saya tidak setiap kasus yang tidak urgent itu saya punya waktu tertentu. Jadi tidak ada kasus hari ini langsung selesaikan hari ini, tidak. Tapi kalau misalkan itu berkaitan dengan hal yang memang harus diselesaikan saat itu juga saya selesaikan. Contoh misalkan kasus tadi kedisiplinan tadi masih bisa kita beritahu hari Sabtu aja nanti saya akan sampaikan. Saya panggil ke ruang sekolah. Jadi ada jadwal gitu kasus-kasus. Karena kalau saya pribadi memang ada buku catatan tentang guru. Jadi setiap hari saya selalu memantau apa baik dan tidaknya guru. Bukan kita menjudge guru untuk memvonis guru itu baik atau tidak, tapi untuk belajar. Karena kita sebagai guru kan tidak berhenti belajar. Ya, saya pribadi pun saya sampaikan bahwa memang kita sebagai guru walaupun senior udah mau pensiun seperti apa, kita terus harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita ya. Jadi saya sampaikan kepada mereka untuk selalu memperbaiki diri lah, intinya selalu memperbaiki diri. Jadi saya tidak menyelesaikan kasus itu pada waktu yang
sama, selama itu masih bisa ya jalan untuk waktu 1 minggu di hari Sabtu saya panggil. Dari hari Senin saya amati, biasanya seperti itu. Dari hari Senin sampai hari ini ibu sering terlambat atau apa? Alasan ibu kenapa? Nah, biasanya seperti itu. Jadi bukan pada hari itu lambat saya dipanggil, karena itu akan memakan waktu setiap hari. Berarti kita harus selalu ada kasus, berarti tidak ada waktu-waktu tertentu yang bisa dimaafkan. Lalu adakah seseorang ya Pak atau faktor-faktor selama ini yang mendukung Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, yang mendukung, seseorang yang mendukung sekali ya pastinya ada masukan dari guru yang senior, ada guru. Kemudian juga yang mendukung saya juga adalah salah satu guru yang memang saya amanahkan sebagai apa ya, kalau dari apa namanya di tingkat SMP itu ada guru BK kan, begitu ya. Kalau tingkat SD berarti dia adalah guru yang memang saya lakukan untuk kita kasus-kasus yang terjadi di sekolah, baik itu siswa untuk mencatat kasus-kasus. Jadi dari kasus-kasus tersebut yang dicatat harian itu akan dilaporkan kepada saya bagaimana solusinya untuk mengatasi baik siswa maupun guru. Jadi bukan hanya guru aja, tapi seluruh kasus apapun yang terjadi di sekolah itu ada salah satu guru yang saya tunjuk untuk mencatat sebagai kita. Kemudian di waktu-waktu tertentu untuk masuk ke kelas, siswa-siswa yang punya permasalahan bisa diberi bimbingan atau penyuluhan gitu. Jadi mereka menurut saya itu sangat mendukung saya. Jadi tidak terfokus sama guru kelas masing-masing gitu Tidak, ya? tidak ada guru tertentu yang memang fokus khusus untuk menangani kasus-kasus gitu. Kemudian pembelajaran apa sih yang bisa Pak Joni petik dari pengalaman yang Pak Joni rasakan dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Yang pertama, kalau kita belajar berbicara tentang pembelajaran, kan banyak sekali pembelajaran, karena setiap hari kita belajar dari permasalahan-permasalahan. Yang saya pelajari adalah bahwa kita untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan itu harus benar-benar pandai untuk membaca masalah. Apakah masalah itu sangat krusial, sangat berkaitan dengan keluarga yang bisa kita tolerir atau tidak, kita harus pelajari dulu masalahnya. Jadi kita dari beberapa masalah, misalnya contohnya ini di Kecamatan Gunung kita punya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu tidak berkaitan dengan dana. Sebenarnya kita itu ada dilema etika yang saya hadapi, di mana saya harus mengikut serta dalam suatu kegiatan tersebut, sedangkan itu tidak ada dalam definisi tersebut. Jadi apakah saya ikut atau tidak? Nah, itu kita harus pandai dalam menentukan. Oh, kalau misalkan saya tidak mengikuti, apa dampaknya? Kemudian kalau kita mengikuti seperti apa? Jadi kita pandai, harus pandai, bijaksana dalam membaca masalah. Kemudian yang kedua, yang pertama, kalaupun kita nanti ketemu satu kasus yang satu benar-benar lawan benar, misalkan, kalaupun harus benar lawan benar, yang pertama kita harus berpegang dulu dengan peraturan, karena kita peraturan itu dinomor-satukan. Kalau dengan catatan itu tidak bisa ditolerir lagi kalau masih dalam berhubungan dengan rujukan moral atau dia itu hanya berkaitan dengan sikap yang masih bisa sekali kita beri tolerir seperti itu. Kalau dengan hukum Tidak bisa. tegas upaya. Benar, itu benar, salah itu salah. Iya. Oke, terima kasih Pak Joni atas wawancaranya dalam praktik baik dalam pengambilan keputusan dilema etika. Kami di sini banyak sekali inspirasinya dalam untuk pembelajaran kami sebagai guru, terutama ya ketika ada kasus yang harus diselesaikan, berarti tidak harus
kita harus uji dulu kebenarannya, kita harus pandai-pandai dalam membaca materi itu tadi yang saya tangkap dari kadernya. Ini lagi dari gue ini. Ya, ini yang pertama kita identifikasi ya Pak ya. Yang harus pertama. Itu yang diidentifikasi dulu siapa yang terlibat, lalu kita uji, lalu prosedur apa yang kita lakukan. Pasti kita harus berkomunikasi. Komunikasi itu penting. Ya. Baik, kalau begitu sampai sini saja saya. Terima kasih ya Pak ya. Semangat, pokoknya harus selesai programnya. Amin. Ya, sukses dan mudah-mudahan nanti banyak guru yang apa ya akan mendaftarkan diri nanti di kedepannya. Jadi kemudian banyak guru yang bergerak. Amin. Ya. Oke. Baik Pak.